Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di channel Y2 Education. Di video kali ini kita akan membahas pembuktian identitas trigonometri. Pembuktian identitas trigonometri. Dalam membuktikan identitas trigonometri terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu 1. Menyederhanakan ruas kiri menjadi sama dengan ruas kanan. 2. Menyederhanakan ruas kanan menjadi sama dengan ruas kiri. 3. Menyederhanakan kedua ruas untuk memperoleh bentuk yang sama. 4. Mengklaim persamaan dan menunjukkan penurunannya benar. Buktikan identitas trigonometri berikut. Nomor 1. Sin theta dikali cos theta dikali tan theta sama dengan 1 dikurangi cos theta dikali 1 ditambah cos theta. Nah, untuk soal ini, misalnya saya ambil ruas kiri yang akan saya buktikan sama dengan ruas kanan. Nah, kita ambil ruas kiri. Jadi yang kita ambil ya ruas kiri ya. Ruas kiri adalah ini. Sin theta dikali cos theta dikali tan theta. Nah, berarti ruas kiri ini bentuknya harus menjadi 1 min cos theta dikali 1 plus cos theta. Oke. Perhatikan di sini, sin cos. Kemudian untuk tangen, apa hubungannya dengan sin cos? Ya, tentu saja tangen adalah sin per cos. Jadi kita ubah tangen. Sin theta dikali cos theta dikali sin theta per cos theta. Nah, tujuan kita adalah 1 min cos theta dikali 1 plus cos theta. Nah, berarti kalau misalnya kita bagi ini, berarti kan tinggal sin kuadrat theta. Nah, kalau menemukan sin kuadrat theta, cos kuadrat theta, atau sin kuadrat theta plus 1 min cos kuadrat theta, nah, berarti kita kaitkan dengan identitas trigonometri. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1. Identitas ini, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya. Di sini sudutnya kita menggunakan theta. Nah, berarti sin kuadrat theta adalah 1 dikurangi, ya, ini kan plus cos kuadrat theta berarti menjadi min cos kuadrat theta. Jadi sin kuadrat theta itu adalah 1 dikurangi cos kuadrat theta. Ya, sin kuadrat theta adalah 1 dikurangi cos kuadrat theta. Nah, lihat di sini, ini kan bentuk faktor. Kalau bentuk faktor berarti kita pandang 1 min cos kuadrat theta sebagai 1 kuadrat min cos kuadrat theta. Sehingga kita harus ingat dengan operasi bentuk aljabar A kuadrat min B kuadrat. Itu faktornya adalah A plus B dikali A min B. A kuadrat dikurangi B kuadrat, faktornya adalah A plus B dikali A min B. Nah, seperti ini. Kita lihat bentuknya, 1 plus cos theta dikali 1 min cos theta. Berarti kita bisa tukar ya, karena bersifat komutatif. 1 min cos theta dikali 1 plus cos theta. Nah, berarti ruas kiri ini sama dengan ruas kanan. Nah, berarti 1 min cos theta dikali 1 plus cos theta adalah ruas kanan. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Nomor 2, buktikan identitas trigonometri 1 dikurangi cos theta per sin theta sama dengan sin theta per 1 plus cos theta. Bukti. Misalkan kita ambil ruas kanan, kita mau buktikan sama dengan ruas kiri. Berarti ruas kanan sama dengan, nah ruas kanan kan yang ini. Berarti kita tulis, ini ruas kanannya. Sin theta per 1 plus cos theta. Kita akan buktikan ruas kanan ini sama dengan ruas kiri. Nah, jadi sin theta per 1 plus cos theta harus kita arahkan bentuknya menjadi 1 min cos theta per sin theta. Nah, di sini penyebutnya adanya 1 plus cos theta. Nah, maka kita kalikan bentuk sin theta per 1 plus cos theta dengan bentuk penyebutnya ya, atau sekawannya. Nah, kalau ini 1 plus cos theta berarti ini 1 min cos theta per 1 min cos theta. Artinya 1 min cos theta per 1 min cos theta ini kan 1 ya, kalau dibagi kan hasilnya 1. Jadi bentuk ini kalau dikalikan dengan angka 1 kan tidak akan mengubah nilai, hanya nanti akan berubah bentuk.
Kemudian untuk pembilang kita biarkan sin theta dikali 1 min cos theta. Sedangkan untuk pembilang kita kalikan. Berarti 1 plus cos theta dikali 1 min cos theta. Ya, dikalikan seperti ini ya. Namun supaya cepat, ingat bentuk A plus B dikali A min B. A, B ya. Maka nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Kalau mau dikalikan satu-satu juga boleh. Nah, jadi hasil perkaliannya adalah 1 kuadrat dikurangi cos kuadrat theta. 1 kuadrat itu kan 1 ya, boleh kita anggap 1 min cos kuadrat theta. Kuadratnya nggak usah ditulis. Nah, kalau ketemu bentuk 1 dengan cos kuadrat theta, ingat identitas trigonometri. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, yang ini nih. Nah, maka 1 min cos kuadrat theta apa nih? Berarti 1 plus cos kuadrat theta kan jadi min cos kuadrat theta. Ini menjadi sin kuadrat theta. Oh, jadi 1 min cos kuadrat theta adalah sin kuadrat theta. Berarti 1 min cos kuadrat theta kita ubah menjadi sin kuadrat theta. Maka sin theta dikali 1 min cos theta per ini menjadi sin kuadrat theta. Nah, sekarang sin dengan sin, ini kita bisa bagi ya. Kalau penyebutnya kan sinnya double ya, sin theta, sin theta. Nah, berarti 1 bisa kita bagi, dan di penyebutnya masih ada sin tetanya ya. Maka menjadi 1 min cos theta per sin theta. Kita lihat bentuknya. Ternyata 1 min cos theta per sin theta adalah bentuk ruas kiri. Ya. Jadi 1 min cos theta per sin theta adalah ruas kiri. Nah, karena ruas kanan sama dengan ruas kiri, maka terbukti. Nomor 3. Buktikan identitas trigonometri berikut. Cos X per 1 ditambah sin X ditambah 1 plus sin X per cos X sama dengan 2 sec X. Nah, kita buktikan. Bukti. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, perhatikan di sini ruas kiri ini kan dia lebih rumit, sedangkan ruas kanan lebih sederhana. Ya, sebaiknya kalau kita membuktikan identitas trigonometri, kita menyederhanakan sifatnya. Jadi kita ambil yang rumit nih, kita ambil ruas kiri. Walaupun sebenarnya kalaupun mau menguraikan ruas kanan menjadi ruas kiri juga boleh. Berarti kita ambil ruas kiri, dan ruas kiri adalah ini. Nah, karena ini bentuk penjumlahan pecahan dan penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya. Ya, berarti kita silang nih. Maka menjadi cos X dikali cos X ya, ditambah 1 plus sin X dikali 1 plus sin X per ini 1 plus sin X dikali cos X. Seperti ini ya. Nah, untuk bentuk ini berarti pembilang kita sederhanakan, penyebut kita biarkan. Nah, sebenarnya soal ini mirip dengan soal nomor 7 di video sebelumnya. Cos theta per 1 plus sin theta plus 1 plus sin theta per cos theta sama dengan 2 sec theta. Namun di soal tersebut dia sifatnya adalah menguraikan, ya, menguraikan dari 2 sec theta menjadi ini. Nah, sehingga untuk penyebut diuraikan, untuk pembilang didiamkan. Nah, kalau ini sifatnya adalah menyederhanakan. Jadi untuk pembilang kita sederhanakan, untuk penyebut kita biarkan. Nah, berarti ini kita sederhanakan, ya, berarti menjadi cos X kali cos X, cos kuadrat X, kemudian ditambah, nah ini kita kalikan, 1 dikali 1, 1, kemudian ditambah 1 dikali sin X, berarti sin X, kemudian ditambah sin X dikali 1, berarti sin X, kemudian sin X dikali sin X, berarti sin kuadrat X, ya, per, ini kita biarkan, 1 ditambah sin X dikali cos X. Nah, kalau ada cos kuadrat X 1, kemudian sin kuadrat X 1, nah kita kan punya identitas trigonometri ini ya, sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X ini hasilnya 1 ya. Ini tambah ini hasilnya 1. Oke, berarti tinggal tambah 1, kemudian tambah sin X ditambah sin X, berarti ditambah 2 sin X. Nah, seperti ini. Per 1 plus sin X dikali cos X.
Ini sudah lumayan sederhana ya. Nah, kita itu tujuannya mau menghilangkan penyebutnya ini 1 plus sin X, karena kan untuk sekan itu kan 1 per cos. Nah, jadi ini harus dibuat menjadi angka 1. Nah, ini harus hilang gitu, supaya jadi 1 per cos. Nah, 2-nya tetap ada ya, di sini juga ada unsur 2. Nah, berarti ini sebentar lagi beres nih. Kemudian ini 1 tambah 1. Oh, berarti kan 2 ya. 2 ditambah 2 sin X per 1 ditambah sin X dikali cos X. Nah, lanjut ke sini ya. Di sini 2 tambah 2 sin X, sama-sama ada faktor 2. Nah, 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi 2 dikali. Berarti samakan dengan ini ya. 2-nya udah ada di luar, berarti ini 1 ya. 1 kali 2 kan 2. Ditambah 1 sin X. Atau sin X. Nah, seperti ini. Kan berarti 2 kali 1, 2. 2 kali sin X, 2 sin X. Kan sama ya. Nah, 2 tambah 2 sin X kita ubah menjadi 2 dikali 1 plus sin X. 2-nya dikeluarkan. Oke, kemudian per ini. Per 1 ditambah sin X. Kemudian dikali cos X. Nah, berarti ini bisa kita bagi. 1 plus sin X dibagi 1 plus sin X itu hasilnya kan 1 ya. Tinggal 2 per cos X. Nah, 1 per cos X. Nah, berarti kita bisa buat menjadi 2 dikali 1 per cos X. Berarti menjadi 2 dikali 1 per cos X adalah 1 per cos itu adalah sekan. 2 dikali sekan X. Ya. 2 dikali sekan X ini adalah ruas kanan kan? Bentuk ruas kanan. Nah, berarti sama dengan ruas kanan. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Nomor 4, buktikan identitas trigonometri berikut. Sin X per 1 plus cos X sama dengan sec X min 1 per tan X. Nah, untuk soal ini kita akan menyederhanakan kedua ruas dan memperoleh bentuk yang sama untuk membuktikannya. Ya, misal kita ambil ruas kiri. Ruas kiri adalah sin X per 1 plus cos X. Kita sederhanakan. Untuk bentuk seperti ini, sin X per 1 plus cos X, berarti nanti kita kalikan sin X per 1 plus cos X, ya, dikalikan dengan sekawannya nih. Kan ini 1 plus cos X penyebutnya ya, fokus ke penyebutnya. Berarti dikalikannya dengan 1 min cos X per 1 min cos X. Kan ini jadi 1 hasilnya ya. Jadi tidak berubah nilai kalau dikalikan dengan angka 1. Kemudian kalau kita menyederhanakan, ingat untuk pembilang jangan diuraikan, biarkan bentuknya menjadi sin X dikali 1 min cos X ya, seperti ini. Sedangkan untuk penyebut kita kalikan. Nah, ini kan 1 plus cos X dikali 1 min cos X. Ingat, A plus B dikali A min B. Ya, hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti ini juga sama. A kuadrat ya, 1 kuadrat ya, 1 min B kuadrat. Berarti cos kuadrat X. Seperti ini. Kemudian kita biarkan ya untuk pembilang sin X dikali 1 min cos X. Kemudian, nah, untuk 1 min cos kuadrat X, kita ingat identitas Pythagoras. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti 1 min cos kuadrat X itu sama dengan sin kuadrat X ya. Berarti ini menjadi sin kuadrat X sama dengan sin X dikali 1 min cos X per ini menjadi sin kuadrat X. Ya. Kemudian lihat di sini ada sin X, ada sin X. Kita bagi salah satunya ya, di penyebut masih ada sin X. Maka menjadi 1 min cos X per sin X. Karena ini kan nggak sama nih, setelah disederhanakan nggak sama, tapi berubah bentuk ya. Tadinya sin X per 1 plus cos X menjadi 1 min cos X per sin X. Nah, berarti kita sekarang sederhanakan ruas kanan. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan adalah sec X min 1 per tan
kita sederhanakan. Sekan itu 1 per cos ya, tangen itu sin per cos. Berarti sekan kita ubah menjadi 1 per cos X min 1. Kemudian untuk tan X kita ubah menjadi sin X per cos X. Ingat ini, sekan 1 per cos, tangen sin per cos. Nah, kita operasikan, berarti ini pengurangan bentuk pecahan, kita samakan penyebutnya ya. Nah, maka menjadi cos X, kita kali silang ya. Ini kan per 1, berarti 1 per 1. Ini kan disilang, 1 dikali 1, 1. Kemudian dikurangi, 1 dikali cos X, berarti cos X. Kemudian per ini, sin X per cos X. Nah, sekian per sekian kita ubah ke perkalian. Maka menjadi 1 min cos X per cos X dikali ya. Kan sin X per cos X menjadi cos X per sin X. Ingat konsep ini, misalnya 2 per 3 per 7 per 2, ini kan bisa diubah menjadi 2 per 3 dikali 7 per 2 menjadi 2 per 7, konsep pecahan. Seperti itu ya, ini juga sama. Nah maka lihat di sini ada cos X, di sini ada cos X, kan dibagi ya, hasilnya 1, berarti tinggal 1 min cos X per sin X. Nah, perhatikan di sini, 1 min cos X per sin X. Ini juga sama, 1 min cos X per sin X ketika disederhanakan. Ini kan hasil dari ruas kiri, ini hasil dari ruas kanan. Maka di sini terlihat bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi terbukti. Nomor 5, buktikan identitas trigonometri berikut. Tan alfa ditambah kotangen alfa dikali cos kuadrat alfa sama dengan kotangen alfa. Bukti. Nah, jadi kalau ada soal pembuktian identitas trigonometri, kita sebaiknya ambil yang paling rumit ya. Nanti jadi kita sifatnya menyederhanakan. Nah, kita ambil ruas kiri. Ruas kirinya adalah ini kan. Nah, ini kita arahkan bentuknya supaya menjadi kotangen alfa. Perhatikan di sini tangen, kotangen, kosinus. Kita cari hubungannya. Tangen kita bisa ubah jadi sin per cos. Sedangkan kotangen cos per sin. Sedangkan di sini ada cos. Ya kan, berarti saling berhubungan. Nah, berarti kita ubah tangen dengan kotangen. Tangen alfa kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa ya, karena tan sin per cos ya. Kemudian ditambah kotangen kita ubah menjadi cos per sin. Kan tangen kebalikan dari kotangen. Tan sin per cos, kotangen cos per sin. Ya, kotangen cos alfa per sin alfa. Nah, kalau cos tetap cos ya, nggak diubah. Jangan diubah jadi 1 per sekan kuadrat, nggak ada hubungannya sekan ya. Jadi tetap cos kuadrat alfa. Nah, kemudian ini kan penjumlahan pecahan ya, penyebutnya berbeda kan. Nah, berarti kita samakan penyebutnya. Kita kali silang ya. Menjadi, ini kita kalikan cos alfa dikali sin alfa, atau sin alfa dikali cos alfa, sama aja ya. Supaya lebih rapi berurutan, sin alfa dikali cos alfa aja ditulisnya. Ya, kemudian ini kita silang ya. Berarti sin alfa dikali sin alfa, berarti sin kuadrat alfa ya. Kemudian ditambah cos alfa dikali cos alfa, berarti menjadi cos kuadrat alfa. Kemudian dikali cos kuadrat alfa. Nah, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu identitas Pitagoras. Nah, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa hasilnya 1. Berarti 1 per sin alfa dikali cos alfa, kemudian dikali dengan cos kuadrat alfa. Nah, di sini cos kuadrat alfa adalah cos alfa dikali cos alfa, berarti kita bisa bagi nih 1 kosinusnya. Ya, maka menjadi di sini masih ada cos alfa per kemudian ini sin alfa. Nah, cos alfa per sin alfa, cos per sin itu adalah kotangen alfa. Cos per sin adalah kotangen alfa. Nah, berarti kan kotangen alfa ini adalah bentuk ruas kanan. Nah, berarti sama dengan ruas kanan. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Soal nomor 6,
Buktikan identitas trigonometri berikut. 2 dikurangi sek kuadrat X per sek kuadrat X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Bukti. Nah, sebaiknya kita ambil yang paling rumit ya. Tentu saja ini dan ini yang paling rumit yang ruas kiri. Nah, berarti kita akan buktikan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Ruas kirinya adalah ini. 2 dikurangi sek kuadrat X per sek kuadrat X. Nah, bentuk ini harus kita arahkan bentuknya menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, berarti kita ubah sekannya ya. Menjadi 2 dikurangi sekan itu 1 per cos. Berarti 1 per cos kuadrat X. Karena sekan itu 1 per cos. Nah, kalau sek kuadrat berarti 1 per cos kuadrat X. Kemudian per ini juga diubah. 1 per cos kuadrat X. Nah, berarti ini kan penyebutnya nggak sama nih ya, kita samakan dulu penyebutnya untuk pembilang yang ini ya. Kita buat menjadi cos kuadrat X ya, berarti kan kita silang ya, ini kan per 1. Nah, berarti 2 dikali cos kuadrat X kemudian dikurangi 1 kali 1, 1. Nah, per cos kuadrat X kemudian per 1 ya, ini ya, per cos kuadrat X. Nah, ini berarti pecahan per pecahan. Kita ubah ke perkalian. Berarti menjadi 2 cos kuadrat X min 1 per cos kuadrat X. Kemudian dikali. Nah, 1 per cos kuadrat X berarti kan dibalik ya. Menjadi cos kuadrat X per 1. Ya, ingat konsep pembagian pecahan. Jadi perkalian. Ya, berarti lihat di sini sama ya. Cos kuadrat X, cos kuadrat X kita bagi. Nah, tinggal hasilnya 2 cos kuadrat X min 1 per 1. Berarti tinggal 2 cos kuadrat X min 1. Nah, yang diminta adalah bentuk sin. Sedangkan ini cos. Oh, berarti karena dia cos kuadrat, sin kuadrat berarti berkaitan dengan sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, karena di sini ada angka 2 ya. 2 berarti 2 kita keluarkan nih. 2 dikali cos kuadrat X min 1 ya. Cos kuadrat X min 1 itu sama dengan min sin kuadrat X. Nah, jadi ini berarti nanti menjadi sin kuadrat X. Sedangkan kan ini nggak sama nih, bawah dengan atas ya. Kalau ini kita kalikan kan jadi 2 cos kuadrat X, 2 dikali min 1 kan min 2. Nah, sedangkan ini 2 cos kuadrat X min 1, ini kan min 2, berarti kita tambah 1. Nah, jadinya 2 cos kuadrat X min 1. Nah, ini berarti kita tambah 1 di sini. Paham ya? Kita keluarkan 2, tetapi agar yang bawah ini sama dengan yang atas, kita harus tambahkan konstanta di sini tambah 1. Sehingga ini sama ini tuh setara ya, senilai. Hanya bentuknya berbeda. Untuk cos kuadrat X min 1, tadi kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Berarti untuk cos kuadrat X min 1 itu sama dengan min sin kuadrat X. Nah, jadi ini cos kuadrat X min 1 ini nilainya sama dengan min sin kuadrat X. Nah, kita ganti cos kuadrat X min 1 menjadi min sin kuadrat X. Maka menjadi 2 dikali min sin kuadrat X, kemudian ditambah 1. Nah, berarti bentuk yang diinginkan kan ini ya, satunya di depan. Berarti pindahkan satunya ke depan. Kemudian ini 2 dikali min sin kuadrat X menjadi min 2 sin kuadrat X. Nah, bentuknya sudah sama dengan ruas kanan ya. 1 min 2 sin kuadrat X ini adalah bentuk ruas kanan. Nah, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka terbukti. Demikianlah pembahasan kita tentang pembuktian identitas trigonometri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya. Siapa tahu ada teman-teman kalian yang butuh video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.